ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal 5 tahun ke depan, tapi juga koalisi yang juga kuat. Kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya. Besar itu satu indikasi, tetapi kuat itu solid. Artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos. Demokrat ketika ada pernyataan dari Mas Ahaye jangan sampai terkesan besar tapi keropos di dalam, itu artinya sebenarnya ada resistensi dari Demokrat. Kalau bisa gitu, soal keropos itu bukan kaitannya dengan soal apa seperti yang sering disampaikan publik begitu. Wah, jatah Demokrat akan kurang, jatah Golkar akan kurang, atau jatah PAN akan kurang begitu, Gerindra akan kurang. Enggak itu. Maksud Mas Ahaye dalam pernyataan itu adalah jika nanti teman-teman yang masuk belakangan ini ikut begitu ke dalam kabinet, ya kalau istilah Pak Luhut kemarin jangan toksik gitulah, mungkin itulah hubungannya itu. Jangan malahan jadi racun gitu. Jangan malahan kemudian tidak konsisten, tidak setia gitu-gitulah dia. Jadi bukan soal jatah. Kalau kami Partai Demokrat sepenuhnya berapa hak kami begitu, kami sudah mempercayakannya kepada Pak Prabowo. Apalagi kan hubungan antara Partai Demokrat dengan Gerindra hari ini sangat bagus. Termasuk para pembuat keputusan di masing-masing partai juga sangat bagus hubungannya. Mas Ahaye dengan Pak Prabowo sangat bagus. Dan syukur alhamdulillah hubungan Pak SBY dengan Pak Prabowo juga sangat bagus begitu. Jadi bukan karena jatah kursi yang takut terusik ya? Enggak dong. Kami sepenuhnya sadar Pak Prabowo sudah tahulah yang pas untuk Demokrat berapa ya, termasuk kemudian portofolionya apa-apa saja itu. Termasuk teman-teman kami yang masuk belakangan juga namanya telat. Nggak mungkin juga lah mereka ingin melebihi yang sudah duluan masuk ini kan. Ya dong. Kalau di perbankan itu ada namanya kreditor preferen, ada konkuren begitu dia. Jadi kami ini preferennya lah. Ya, kalau sahamnya blue chipnya kita lah gitu kan, sejak awal mendukung kan itu. Kalau teman-teman yang masuk belakangan ini ikut juga begitu, ya penting baca dulu visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kemarin didaftarkan ke KPU. Tuh. Kemudian kalau setuju dengan visi dan misi itu ya mari kita masuk. Tapi teman-teman kemarin itu kan bawa semangat untuk perubahan. Beda banget Pak Prabowo Gibran itu semangatnya keberlanjutan. Itu gimana kalau di dalam nanti ada bentrokan? Saya kira pasti Pak Prabowo kan komunikasi dulu ya. Ini yang disebut toksik itu. Jangan-jangan dianggap toksik itu mereka bertiga bukan? Inilah yang disebut toksik. Kalau tiba-tiba sudah masuk ke dalam, ternyata membawa racun, bukan madu kan gitu kan. Mungkin mereka harus membaca dulu visi dan misi yang kemarin didaftarkan ke KPU begitu, soal 10 program prioritas Pak Prabowo itu. Karena kan kuncinya kan itu. Jadi Pak Prabowo juga pasti dong, nggak mungkin kalau ngajak orang ke kabinetnya, Livi, nggak juga bertanya kan, ini visi dan misi saya, setuju kan? Ini mau kita jalankan 5 tahun ke depan kan? Karena dalam politik itu ada disebut buah pendek gitu. Jadi untuk melihat hasil Pak Prabowo ini di tahun keempat dan kelima, Pak Prabowo itu harus menanam betul programnya yang baik di tahun pertama dan kedua. Nah, sehingga bisa dipanen nanti di tahun keempat dan kelima begitu.